Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas K013 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi oleh dosen pengampu Ibu Putri Dwi Aprilia Nur akan menyampaikan hasil RMK kelompok kami bab 3 yang membahas materi mengenai teori-teori etika. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 dan rekan-rekan saya ada Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130, ada Felicia Sagira Hafita Putri dengan NPM akhir 189, ada Raras Pramudita dengan NPM akhir 203, ada Raisa Ismadani dengan NPM 210. Selanjutnya ada Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292 dan yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Selanjutnya ada etika absolut versus etika relatif. Jadi etika absolut adalah meyakini adanya prinsip moral yang mutlak dan bersifat global ataupun secara umum. Sedangkan kalau etika relatif dia lebih ke general karena moralnya itu berbeda-beda sosial masyarakat dan situasi. Maksudnya kalau etika relatif itu tidak secara global gitu. Jadi misalnya ada contoh suku Katalia di India memakai jenazah di ortu. Sedangkan kalau di Yunan nih dia itu membakar jenazah, tapi dia sama-sama melakukan itu sebagai bentuk kehormatan. Selanjutnya tokoh dan dasar pemikiran. Jadi yang pertama ada dua sisi, maksudnya ada dua sisi. Yang pertama ada pendukung etika relatif sama etika absolut. Kalau etika relatif ada Joseph Fletcher. Dia mengatakan kalau kewajiban moral itu ditentukan oleh situasi konkret, jadi tidak ada norma yang berlaku. Sedangkan kalau etika absolut ada Immanuel Kant dan James Rachels yang mengatakan adanya aturan moral umum yang dianut masyarakat demi kelestarian sosial, yang contohnya ada dilarangan membunuh dan berbohong, meskipun dalam praktiknya ada pengecualian kalau misalnya si orang ini membunuh atau berbohong itu demi kebaikan gitu. Selanjutnya ada perkembangan perilaku moral. Jadi Lawrence Kohlberg mengemukakan 3 tahap pengembangan moral yang dihubungkan dalam pertumbuhan anak. Jadi kalau masing-masing tahap dibagi menjadi 2 sehingga nantinya ada 6 tahap pengembangan moral dan perkembangan moral berkaitan gitu. Nah, selanjutnya ada konsep penting. Ada 3 contohnya. Yang pertama ada moral behavior, jadi perilakunya itu sesuai kode moral di masyarakat. Yang kedua ada immoral behavior, tidak memenuhi harapan sosial karena tidak setuju ataupun dirasa wajib. Kalau unmoral behavior, dia hampir sama dengan immoral behavior, tapi dia tetap setuju, tapi bukan meyakini nggak setuju dengan harapan sosial itu. Contohnya ada anak kecil, kan kalau anak kecil kan dia bersifat netral, tapi dia tetap setuju gitu. Lalu ada tingkat perkembangan moral, ada 3 tahap, ada 3 tingkat. Jadi yang pertama tingkat pertama yang disebut prekonvensional, yakni dengan usia di bawah umur 10 tahun. Ada 2, jadi yang pertama ada orientasi hukuman, patuh agar tidak dihukum. Terus yang kedua ada orientasi hadiah, yang dia patuh itu agar mendapatkan imbalan ataupun hadiah. Terus yang ada tingkat kedua yang bermakna konvensional, yakni di umur 10 sampai 13 tahun. Ada 2 juga, yang pertama ada orientasi anak baik, jadi, orientasi ini tuh ingin diterima oleh orang lain. Terus yang kedua ada orientasi otoritas, yakni patuh pada aturan dan otoritas ataupun regulasi itu. Terus yang tingkat terakhir, tingkat 3, yakni post konvensional ataupun di atas umur 13 tahun. Ada 2 juga. Jadi yang pertama ada orientasi kotak sosial yang berdasarkan kesepakatan bersama. Terus yang kedua ada berdasarkan prinsip etika yang diyakini oleh diri sendiri. Selanjutnya yaitu tentang egoisme. Menurut Rachel tahun 2004 memperkenalkan 2 konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis.
Kedua konsep ini tampak mirip karena keduanya menggunakan istilah egoisme. Namun sebenarnya keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau self. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun semua tindakan yang terkesan luhur dan atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Jadi menurut teori ini tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau menggunakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Rachel sendiri juga menjelaskan paham egoisme yang pengertiannya sering dikacaukan dengan paham egoisme psikologis. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Selanjutnya yaitu tentang pokok-pokok pandangan egoisme etis menurut Rachel tahun 2024. Ada beberapa pandangan menurut Rachel tahun 2024, ada 5. Yang pertama, egoisme etis tidak mengatakan bahwa orang harus membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain. Yang kedua, egoisme etis hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri. Yang ketiga, meski egoisme etis berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri, tetapi egoisme etis juga tidak mengatakan bahwa Anda harus menghindari tindakan menolong orang lain. Yang keempat, menurut paham egoisme etis, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri, karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan diri, sehingga dalam menolong orang lain sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kepentingan diri. Yang kelima, inti dari paham egoisme etis adalah bahwa kalau ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu alasan yang mendukung dari egoisme etis antara lain. Yang pertama, argumen bahwa altruisme adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Tindakan peduli terhadap orang lain merupakan gangguan ofensif bagi kepentingan sendiri. Selain itu, cinta kasih kepada orang lain juga akan merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut. Yang kedua, pandangan tentang kepentingan diri adalah pandangan yang paling sesuai dengan moralitas akal sehat. Pada akhirnya, semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri. Misalnya, kewajiban untuk tidak berbohong sebenarnya berangkat dari kepentingan diri. Kalau kita sendiri sering berbohong kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbohong kepada kita. Pada gilirannya tentu berakibat merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya, alasan yang menentang teori egoisme antara lain. Yang pertama, egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Yang kedua, egoisme etis bersifat sewenang-wenangnya. Selanjutnya ada utilitarianisme. Utilitarisme adalah teori etika yang dipelopori oleh David Hume, kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menyatakan bahwa moralitas bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya. Utilitarisme berasal dari kata utilis, bahasa Latin yang berarti bermanfaat. Suatu tindakan dianggap baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang, dikenal dengan prinsip the greatest happiness of the greatest numbers. Karena menilai dari akibat atau tujuan tindakan, teori ini disebut juga teori teologis. Parameter utama penilaian ini adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Kesejahteraan setiap orang memiliki nilai yang sama. Kritik terhadap teori ini yaitu yang pertama, terlalu menekankan kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek spiritual. Yang kedua itu dapat mengorbankan keadilan dan hak
hak individu atau minoritas demi kepentingan mayoritas. Deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Berbeda dengan utilitarisme, deontologi mengatakan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan tidak ditentukan oleh akibatnya, melainkan oleh kewajiban moral itu sendiri. Suatu tindakan benar ketika memang wajib dilakukan, bukan hanya karena hasilnya baik. Dalam teori Kant terdapat dua konsep penting, yaitu imperatif hipotesis, yaitu perintah yang berlaku jika seseorang memiliki tujuan tertentu, dan yang kedua ada imperatif kategoris, yaitu kewajiban moral yang bersifat mutlak dan tanpa syarat. Kritik terhadap deontologi ini yaitu terlalu rasional dan kurang mempertimbangkan tujuan tertinggi, seperti kebahagiaan rohani menurut pandangan agama. Teori hak. Selain deontologi, kan juga mengemukakan dasar pemikiran yang dikenal sebagai teori hak atau right theory. Menurut teori hak, suatu tindakan dianggap baik jika sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Hak dibedakan menjadi 3, yaitu pertama hak legal berdasarkan hukum suatu negara, yang kedua hak moral melekat pada individu sebagai manusia, yang ketiga hak kontraktual timbul dari perjanjian atau kontrak. Pada tingkatan internasional, HAM ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Di Indonesia, HAM diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, meliputi yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak berkeluarga, yang ketiga hak memperoleh keadilan, yang keempat hak kebebasan pribadi, yang kelima hak rasa aman, keenam hak kesejahteraan, 7 hak ikut serta dalam pemerintahan, 8 hak wanita, 9 hak anak, dan 9 hak anak. Teori hak juga menjadi dasar penilaian tindakan pemerintah dan perusahaan agar menghormati hak-hak manusia secara universal. Nah, selanjutnya di sini ada teori keutamaan atau virtue teori, yaitu menekankan bahwa moralitas tidak hanya dilihat dari benar atau salahnya suatu tindakan, tetapi dari karakter atau watak seseorang. Nah, teori yang berakar dari pemikiran Aristoteles, yaitu berfokus pada pembentukan kepribadian moral melalui kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, contoh sifat keutamaan ini yaitu kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Nah, sedangkan contoh sifat keutamaan dari pelaku bisnis yaitu kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Nah, selanjutnya di sini ada teori etika teonom, yaitu menyatakan bahwa moralitas manusia tidak hanya ditentukan oleh akal, tetapi bersumber dari kehendak Tuhan. Nah, suatu tindakan dianggap baik apabila sesuai dengan nilai dan perintah Tuhan, serta dianggap buruk jika bertentangan dengannya. Nah, teori ini menegaskan bahwa tujuan hidup manusia itu tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki tujuan tertinggi yang bersifat spiritual. Seperti agama Hindu menyebutkan bahwa adanya moksa, terus kemudian ada agama Buddha menyebutkan bahwa adanya nirwana, terus agama Islam menyebutkan bahwa tujuan tertingginya yaitu akhirat, kemudian agama Kristen menyebutkan adanya surga. Nah, oleh karena itu etika berfungsi sebagai pedoman hidup untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian moralitas dalam teori teonom itu bersifat universal dan absolut karena didasarkan pada ajaran agama, bukan semata-mata pada pertimbangan rasional manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika abad ke-20. Dalam etika abad ke-20 ini dijelaskan esensi dari beberapa pemikiran moral yang berpengaruh yang muncul pada abad ke-20 sebagai tambahan atas beberapa paham atau teori etika yang telah diuraikan sebelumnya. Ringkasan ini diambil dari buku Etika Abad ke-20 karya Franz Magnus Suseno tahun 2006. Yang pertama ada dari George Edward Moore. Dia menjelaskan tentang arti kata baik.
Yang pertama, baik adalah konsep utama dari moralitas. Yang kedua, tidak bisa didefinisikan dengan konsep lain, seperti bukan kenikmatan, bukan kepentingan, bukan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, baik adalah sifat primer, seperti warna kuning, yang berarti tidak bisa diuraikan kembali. Lalu yang terakhir, ada upaya mendefinisikan baik yang justru menimbulkan kekacauan berpikir atau naturalistic fallacy. Intinya, moralitas dimulai dari pengakuan bahwasanya baik, berdiri sendiri dan tidak bisa direduksi. Lalu yang kedua ada dari Max Keller tentang tatanan nilai. Yang pertama, mengkritik moralitas yang hanya berbasis kewajiban. Lalu yang kedua, inti moral adalah mewujudkan nilai dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, nilai bersifat material atau nyata dari pengalaman dan a priori yang berarti sudah ada sebelum pengalaman. Lalu ada tingkatan lain juga, seperti kenikmatan, dan yang kedua vital, yaitu seperti kesehatan atau kehidupan, yang ketiga rohani, seperti kebenaran atau keadilan, dan yang keempat adalah kesucian yang berarti tertinggi. Intinya, semakin tinggi nilai yang diwujudkan, semakin bermakna pula tindakan moral tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dari B.F. Skinner tentang pengelolaan kelakuan. Yang pertama, mengkritik etika tradisional yang terlalu fokus pada batin atau inner state. Yang kedua, perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan. Yang ketiga, jika kondisi lingkungan diubah, maka perilaku dari manusia itu sendiri juga bisa berubah. Lalu yang terakhir adalah moralitas dapat dikelola melalui rekayasa sistem sosial. Jadi intinya setiap perbuatan moral tidak cukup lewat niat atau nasihat, tetapi juga melalui perubahan lingkungan dan sistem. Lalu yang keempat ada dari Hans Jonas tentang prinsip tanggung jawab. Yang pertama, ada kemajuan teknologi yang membawa ancaman global bagi manusia dan alam. Yang kedua, etika tradisional hanya fokus pada dampak jangka pendek. Yang ketiga, manusia wajib melakukan tanggung jawab atas kelangsungan hidup generasi mendatang. Lalu yang terakhir ada etika modern yang harus mempertimbangkan masa depan bumi. Inti dari penyampaian Hans Jonas ini adalah setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kehidupan manusia. Selanjutnya masih dalam pembahasan tentang etika abad ke-20, yang kelima ada dari Joseph Fletcher tentang etika situasi. Etika situasi ini, beliau menjelaskan bahwa tidak ada aturan norma yang mutlak dan semua moral tergantung pada situasi konkret dan kontekslah yang menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Lalu selanjutnya ada dari Iris Murdoch tentang pandangan penuh kasih. Beliau menjelaskan bahwa moral bukan hanya soal aturan atau kehendak bebas. Lalu yang kedua, inti moral adalah kemampuan melihat dengan adil dan penuh kasih. Lalu yang ketiga adalah sikap batinlah yang menentukan inti dari moral sendiri itu. Intinya, inti dari konsep yang dijelaskan Joseph dan Iris ini adalah moralitas dipengaruhi tujuan hidup, situasi konkret, dan sikap batin manusia. Lalu yang terakhir ada dari Alasdair MacIntyre tentang kegagalan etika pencerahan. Kegagalan ini terjadi karena etika modern yang dianggap gagal karena meninggalkan konsep tujuan hidup atau telos. Lalu yang kedua, moral kehilangan dasar rasionalnya. Yang ketiga, manusia sebenarnya memiliki tujuan hakiki dalam hidup. Dan yang terakhir, etika harus kembali pada orientasi tujuan hidup manusia. Intinya, tanpa tujuan hidup yang jelas, moralitas menjadi hal yang tidak memiliki arah atau tujuan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait teori etika dan paradigma hakikat manusia. Setelah membahas berbagai filosofi tentang hakikat manusia dan teori etika, dapat dirangkum, tampaknya saat ini telah muncul beragam teori etika, masing-masing punya pendukung dan penentang, dan seringkali teori satu dipertentangkan dengan teori lainnya. Lalu yang B, munculnya beragam teori etika disebabkan oleh perbedaan paradigma, perbedaan cara pandang tentang hakikat hidup manusia, dan cara seseorang memaknai hidup memengaruhi pandangan etikanya. Lalu yang C, hampir semua teori etika didasarkan pada paradigma yang belum utuh. Setiap teori melihat manusia dari sudut tertentu saja. Pemahaman tentang tujuan hidup masih bersifat parsial.
Baik, selanjutnya ada D, yaitu teori-teori yang tampaknya bertentangan sebenarnya tidak sepenuhnya saling meniadakan. Jika dilihat terpisah memang berbeda, namun jika dipahami sebagai proses perkembangan tersendiri, semua teori menggambarkan tahapan moralitas manusia. Lalu yang E, yaitu teori-teori tersebut dapat dipadukan dan dapat disatukan dalam satu kerangka berdasarkan paradigma manusia yang utuh. Pemahaman menyeluruh tentang manusia menjadi kunci penyatuan teori. Lalu yang terakhir yaitu F, inti etika manusia utuh adalah keseimbangan, yaitu yang pertama kepentingan pribadi masyarakat dan Tuhan, lalu yang kedua modal materi atau bisa disebut dengan PQ dan IQ, lalu sosial yang bisa disebut secara umum itu EQ, dan spiritual yaitu disebut secara umumnya SQ. Lalu yang ketiga yaitu kebahagiaan duniawi, kesejahteraan bersama, dan kebahagiaan batin. Lalu yang terakhir, hak individu dan kewajiban kepada masyarakat serta Tuhan. Berikutnya yaitu ada alur model pengembangan teori etika berdasarkan paradigma hakikat manusia. Yang pertama itu melalui paradigma hakikat manusia. Kemudian yang kedua alurnya yaitu acuan nilai atau tujuan hidup. Kemudian ada selanjutnya yaitu acuan teori moral atau etika. Berikutnya yaitu ada tindakan. Setelah tindakan ada kebiasaan. Lalu yang selanjutnya yaitu karakter. Dan yang terakhir itu realisasi nilai hidup. Nah, realisasi nilai hidup ini menyangkut pada paradigma hakikat manusia dan acuan nilai atau tujuan hidup. Lalu yang terakhir dari penyampaian teori etika dan paradigma hakikat manusia yaitu berbagai teori etika lahir dari perbedaan cara pandang tentang makna hidup manusia, yaitu teori egoisme, berpandangan bahwa manusia pada dasarnya mengejar kepentingan dan kenikmatan individu, sehingga hak dan kebiasaan setiap orang harus dihormati. Dari pemikiran ini berkembanglah pula teori hak. Di sisi lain, teori teonom menegaskan bahwa tujuan hidup manusia bukan sekedar kebahagiaan duniawi, melainkan kebahagiaan tertinggi di akhirat yang hanya dapat dicapai melalui kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan pada ajaran agamanya. Selanjutnya, saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menyampaikan mengenai tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Sebagai ilmu sendiri, etika masih kurang jika dibandingkan dengan ilmu lainnya seperti ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Etika sebagai ilmu menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebatas makna hidup duniawi dengan mengabaikan aspek kesadaran spiritual dalam diri manusia. Perkembangan ilmu etika menjadi salah kaprah karena hanya dilandasi oleh hakikat manusia tidak utuh. Maksudnya yaitu suatu paradigma tentang hakikat manusia yang hanya mengandalkan kekuatan pikiran untuk mencari kebenaran, mengejar makna hidup duniawi, dan melupakan potensi kekuatan spiritual, kekuatan tak terbatas, dan kekuatan Tuhan dalam diri manusia tersebut. Selanjutnya, ilmu etika harus didasarkan atas paradigma manusia utuh dengan keseimbangan antara yang pertama, pertumbuhan PQ, IQ, FQ, dan SQ. Yang kedua, kepentingan individu, masyarakat, dan Tuhan. Dan yang terakhir, keseimbangan tujuan duniawi dan tujuan spiritual. Etika ini menjadi pedoman untuk meningkatkan seluruh kecerdasan manusia dengan menekankan keseimbangan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, sehingga dapat mendorong pertumbuhan manusia secara utuh. Sekian penyampaian hasil RMK dari kelompok 1 mengenai bab 3 teori-teori etika. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.